Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kami Al-Bantani TV. Saat ini kita akan meluncur ke daerah Cipunagara, Subang, Jawa Barat ya, yang ada di Dusun Sumur Jaya. Yang mana tujuan kita ke sana untuk mentelusuri sumur karomat yang ada di daerah Cipunagara, Subang, Jawa Barat ya. Marilah kita selamat bertemu di sana. Semoga kita di perjalanan lancar ya. Selamat bertemu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, kita dari Al-Bantani TV yang mana berkunjung ke sini dengan tujuan untuk mentelusuri, yaitu yang di sini dengar-dengar makam atau sumur karomah yang ada di Sumur Jaya, Subang, Jawa Barat. Kita Al-Bantani mau nanya-nanya apakah betul kata warga di sini ada sumur keramat, Pak? Ya, ada namanya sumur keramat, sumur alam, alam daya, alam pangan, alam kita memberokahkan ke masyarakat lingkungan kampung Sumur Jaya dengan sejabatnya ada yang lainnya. Petani tersebut harus membutuhkan apa adanya kita di Sumur Jaya. Di sana dikatakan Sumur Jaya. Itu waktu penyacaran tempat tersebut namanya Bapak Tua Jaya Kerti, orang tua saya sendiri. Yang kedua itu ada waktu penjelajahan Veteran sebanyak 12 kompi yang memimpin Bapak Hasan, tempatnya titelnya Koramil, tempatnya di alun-alun Pegaden. Dia istirahat jam 11. Di situ dia mau ngandon istirahat. Nah, udah istirahat tersebut, dia lebih dari jam 11 ada musuh lewat. Nah, musuhnya siapa? TI. Di sumur itu, Pak. Di sumur itu, Bapak Hasan itu istirahat. Bapak Hasan ya yang itu. Nah, musuh itu lewat, tidak tahu ada musuh istirahat di situ. Nah, cuman dia lewat sampai kejadian di situ di Stasiun Cipunagara. Bapak Hasan macakan alhamdulillahirobbil alamin, musuh tersebut tidak tahu. Jadi dia pulang ke tempat ke asramanya, laporan ke pimpinannya. Di situ ada sumur tua namanya Sumur Jaya, bisa melindungi masyarakat, ada musuh tersebut di situ tidak tahu. Jadi dinamakan dia namanya orang Sunda, jadi itu bisa dinamakan sumur buta, bisa nggak ngelihat ada orang, nggak kelihatan ya duduk di situ, nggak kelihatan, jadi dinamakan sumur buta. Sumur buta. Meratakan terima kasih Bapak Hasan tersebut, udah naun-naun bertahun, tahun 99 bulan 11 dia ngejelajah ke anak muridnya sebanyak 180 jiwa, pun nggak ada orang tuanya, anaknya dibawa, nggak punya anak, istrinya dibawa. Tuh, saya kewakilan dari Pak Kuwu, Pak Lurah, Bapak Eman Wiharto. Dia jadi lurah pun bukan ahli orang sini, jadi dia ngewakilkan ke Bapak untuk mengurus sendiri. Di sana ya. Kang, itu ada yang mau jelajah. Ya, jadi orang yang tahu persis, jadi akan ke sana ditemenin. Udah sebanyak itu udah ditemenin, udah rapat-rapat sama temennya, nggak ada acara apa-apa.
lewat bulan per bulan, terus dia ngasih peralatan, bata, terus itu pasir, semen, ada besi, dikasih BCA, di situ ada tempat untuk WC-nya, apa itu ini. Yang kerjanya ya saya sendiri yang menggerakkan rakyatnya, sampai kepala dusun, juga nurut sama saya, pun saya RT gitu kan. Saya punya tugas dari itu kewakilan dari Bapak Hasan Koramil sampai dengan Bapak Enda dari kepolisiannya. Nah, udah sini ke sini tersebut asalkan alhamdulillahirabbil alamin, Bapak adakan kesyukuran. Udah lama namanya juga masyarakat, orang desa nggak mau melaksanakan, jadi itu bangunannya ada yang runtuh, tidak ada yang merbaikin gitu. Nah, jadi totalnya ringkasnya total sumur di Karomat kan di Kampung Sumur Jaya ini ada berapa semuanya totalnya, Pak? Ya kalau Keramat Sumur Tua di sini itu ada 7. Ada 7. Iya. Sumur Pengocokan, iya. Sumur Asik, Sumur Jaya, Sumur Jenggot. Nggak cuman di situ kalau orang lewat baunya kembang, jadi dinamakan sumur kembang. Terus sumur dukun, apa dikatakan sumur dukun, Pak? Bukan orang yang ngasih jampe-jampe, dia ada orang sakit berlama-lama enggak bisa sembuh, rumah sakitnya jauh belum ada, jadi diambilkan air dari situ, dia sembuh, jadi dinamakan sumur dukun. Ini nanti ya mungkin sekarang kita akan melihat dulu yang lebih dekat dari sini. Ya mungkin ada tahap 1, tahap kedua, ada tahap 3 mungkin ya. Nah kalau ada kita umur panjang. Ringkasnya kita pengen melihat yang sumur yang terdekat, bisa Pak ya? Boleh. Marilah kita akan melihat sumur yang ada di bawah ya, katanya Sumur Jaya itu. Marilah kita ikuti ke sana. Kan kita dari kayu sumur. Nah, kita kata-kata apa? Para pemirsa dimanapun kita berada, kita sudah nyampe ke tempat sumur keramat ya, yaitu yang namanya Sumur Jaya. Marilah kita akan memantau ke sana ya. Oh ini Pak. Bulan 11 nama. Ya berarti ini ya Pak ya, Sumur Jaya itu ini ya, namanya Sumur Jaya ya. Ya ini sumurnya, ini begini. Ini bukan dapat dari gotong masyarakat, dia dapat ada kesyukuran, penghasilan ini dikasih ini. Sini Pak, coba Pak. Masyarakat itu mengerjakan saja. Gitu. Oh iya. Oh. Sampai luasnya. Berarti Pak, selama Bapak mengurus di sini berapa tahun kira-kira Pak? Dari awal, dari dulu? Tahun 99 bulan 11. Bapak kan enggak ini apa menyusun gitu. Menyusun. Pertama dulu ya orang sepuh-sepuh yang dulu kan udah pada nggak ada. Iya. Jiwa penerus. Dikasih di mandat ya, kasih mandat ya Pak ya. Penerus Bapak mah. Iya. Kalau kasih awal itu ya Bapak
ya tahunya sebatas itu, ya tahunya sebatas itu. Kalau ya tahun 51 penyacaran daerah sini, itu saya udah dibawa-bawa nyangkul, gitu. Jadi kalau sampai lewat dari 40 ke sana, Bapak kurang tahu persis, gitu. Jadi ini emang hasilnya dapat Belanda. Ya, ini. Jadi diteruskan sama lingkungan, dilestarikan supaya ada manfaatnya. Kan airnya kan banyak ya Pak ya. Bisa ngairi pesawahan juga ya. Sumur bentuknya balong. Ya kata orang nggak tahu ini bukan sumur Pak, balong. Ini airnya ini segini aslinya bagus. Ini mengalir airnya subur ya. Iya, nggak berhenti gitu. Nah ini dinamakan Sumur Jaya. Tuh dikatakan tadi di sana dikatakan sumur buta. Penerangan udah ada ya, sampai jangan kehapus. Gitu. Jadi ini kan Bapak mau dibuktikan ini sumurnya, itu tempatnya di sini. Nah, para keruhunnya saya udah dikasih tahu. Bahasan ya. Memaafkan ini namanya banyak arannya, nama aja Jambrong, sudah namanya orang. Yang asli tersebut ini namanya Bapak Haji Sapei, Prabu Siliwangi Ratu Galuh Pejajaran. Oh, gitu. Asli. Ya, emang gitu. Enggak minta apa Pak? Enggak minta panggang ayam, enggak minta sate, gitu. Ya kalau mana ya kalau aktif ke sana ke musola. Gitu. Di sini gitu. Kalau waktu dulu mah ini suka dikunjung. Ada tamu juga ya. Suka dikunjung, ditanggapin wayang. Oh, ritual. Dulu waktu orang tua saya menyambut masih muda, masih kerja. Pak. Untuk acara apa ya? Untuk acara nyambut turun nyawa ya. Mengunjungnya Ruwat Bumi. Oh, Ruwat Bumi, iya Ruwat Bumi. Mengunjungnya. Terus kedua Mapag Sri. Suka di sini ya tempatnya. Di tempatnya kadang-kadang di rumah itu dulu. Nah sekarang ini udah dikatakan nggak ada yang ngurus ya, emang jelas gitu. Gitu. Harus ngurus kan harus orang desa. Iya, harusnya orang desa. Dilindungi ya, yang melindungi seharusnya orang desa melindungi situs-situs yang ada ya harusnya ya. Jadi kelestarian situs itu sebenarnya harus dilindungi oleh pemerintahan setempat juga. Ya kalau seumpamanya masyarakat lingkungan, ya itulah judulnya. Gitu orang-orang tersebut kesuudonan itu inilah gitu. Itu terserah namanya orang ya. Gitu. Kalau Bapak mah ya emang yakinnya apa, saya hidupnya itu dari air bening. Ini air ini tersebut enggak kotor, asli. Ini sumbernya besar dari sana, hampir lebarnya hampir 60-an sumber airnya. Bukan kecilnya segini, bukan. 50-an lebih itu dari pojok sana arah. Dari sana, bukan dari situ, karena situ kan berarti cukup sekian ya, udah jelas ya. Para pemirsa dimanapun kita berada, semoga kita sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa subscribe dan like Anda, itu sebuah doa buat kami. Tetap kami akan mentelusuri makam keramat atau situs-situs yang dijaga oleh masyarakat sekitar yang ada di seluruh Nusantara. Terima kasih para pemirsa dimanapun kita berada yang telah menemani kami dari awal sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.